Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu kembali untuk lanjutan pembelajaran dan pembacaan kitab Ghoyatul Usul sebagai materi kelas 11 MA Salafiyah Kajen. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian hukum-hukum syarak yang mana terbagi menjadi kepada azimah, ruh dan rusoh, disertai dengan macam-macamnya rusoh. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang masalah rusoh dan pembagiannya. Silakan kamu buka kitab Ghoyatul Usul kamu halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu in taghayyara ila suhulatin liudrin ma'a qiyamis sababi lil hukmi al asli faruhsatun wajibatun wa mandubatun wa mubahatun wa khilaful aula ka'akli maitatin wa qasrin bisyartihi wa salamin wa fitri musafirin la yadurruhu as-sawmu. Wal hukmu utawi hukum. Hukum kita tahu di awal sudah dibahas bahwasanya yang namanya hukum adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Dawuh-dawuhnya Allah, khitab-khitabnya Allah yang ada kaitannya dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Itulah yang namanya hukum. Wal hukmu utawi kang aran hukum. Wal hukmu utawi hukum. Iku intagoyaro. Lamun berubah apa hukum. Berubah ila suhulatin maring gampang. Li udrin krono anane udur. Ma'a qiyamis sababi. Sartane jumenenge sebab. Lil hukmi kedue hukum. Al asli kang asli faruhsatun mongko iku aran rukhsah. Jadi di sini berbicara tentang rukhsah. Rukhsah adalah hukum yang mengalami perubahan dari sulit menjadi mudah karena ada suatu undur atau alasan yang menjadikan rubah, serta hukum aslinya daripada hukum tersebut atau elat asli daripada hukum tersebut tetap masih ada. Dalam arti gimana? Sewaktu-waktu jikalau undur itu sudah hilang, alasan perubahan menjadi mudah itu hilang, maka hukum itu atau sesuatu tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya. Contoh, memakan bangkai atau hukumnya bangkai itu adalah haram. Haram itu artinya tidak boleh dikonsumsi. Tetapi ketika ada suatu alasan, diantaranya adalah keadaan darurat yang memaksa harus mengkonsumsi bangkai karena nggak ada makanan lain. Dan bila tidak memakan bangkai akan menimbulkan kematian. Maka pada saat itu mengkonsumsi bangkai yang aslinya haram, artinya sulit, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimanfaatkan, berubah menjadi mudah, menjadi halal. Artinya bangkai yang asalnya haram berubah menjadi halal atau boleh. Karena terpaksa, karena adanya kedaruratan. Nah inilah perubahan hukum sing asalnya haram menjadi halal ini yang namanya rukhsah. Karena ada alasan tadi, yaitu
kedaruratan. Tetapi hukum asal, elat keharaman yang ada pada bangkai, itu akan ada kembali, akan dikembalikan kepada aslinya, yaitu haram lagi, kalau memang undur atau alasan kedaruratan tadi sudah hilang atau sudah selesai. Maka akan kembali menjadi haram kembali. Wajibatun, swiji rupane wajib kena. Wajibatun rupane wajib kena. Ini adalah pembagian terhadap rukhsah. Wajibatun rupane wajib. Jadi rukhsah itu ada yang wajib. Seperti tadi contohnya mengkonsumsi bangkai dalam keadaan darurat. Itu ketika tidak dikonsumsi bangkai tersebut menyebabkan kematian, maka mengkonsumsi bangkai di situ hukumnya wajib. Karena apa? Karena menjaga nyawa agar tidak keluar dari tubuh kita itu lebih penting dibandingkan melanggar keharaman, yaitu memakan bangkai tersebut. Maka itu lebih utama dan lebih besar dan lebih baik kita mengkonsumsi bangkai daripada hanya sekedar melanggar keharaman. Menjaga nyawa kita itu lebih baik dan lebih utama dan lebih penting dibandingkan hanya sekedar mengkonsumsi bangkai yang hukumnya haram. Yang nomor 2, wa mandubatun, dan ada rukhsah itu yang mandubah. Wa mubahatun, dan rukhsah yang mubahah. Wa khilaful aula, dan rukhsah yang khilaful aula. Contoh rukhsah yang wajibah ka'akli maitatin, koyok mangan bangkai. Ini lafal maitatin itu kalau dibaca sukun maitatin itu nanti artinya adalah bangkai. Tapi kalau mayyitatin ditasdid itu maknanya mayit perempuan. Maka hati-hati kalau membaca. Wa qasrin, lan kaya dene qasr, meringkas salat yang asalnya 4 menjadi 2. Bisartihi kelawan syarate qasar. Jadi di sini mengqasar salat itu juga termasuk kategori rukhsah. Kerukhsahannya di mana? Kerusahannya terletak pada sholat yang asalnya 4 rakaat, itu kan berat 4. Berubah menjadi hanya 2. Itu letak ringannya. Jadi asalnya 4 menjadi 2. Itu perubahan yang asalnya berat menjadi ringan. Ada undur. Apa undurnya? Di sini alasan mengqasar diantaranya adalah karena adanya safar atau perjalanan. Maka mengqasar sholat ketika sudah memenuhi persyaratan daripada qasar, ini hukumnya mubah. Tapi persyaratannya harus terpenuhi. 1, jaraknya sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh para ulama, 16 farsah ya kalau dalam istilah fikih. Ada kalau di kilokan meter ya, ada yang mengatakan 86, ada yang 90 lebih sedikit, ada yang 88, ya kira-kira begitu. Kemudian perjalanannya tidak maksiat, perjalanannya tidak bertujuan kemaksiatan. Kemudian dia juga tidak meragukan tentang diperbolehkannya qasar. Itu artinya qasar yang sudah memenuhi persyaratan. Makanya kalau dia ragu tentang diperbolehkannya qasar, maka pada saat itulah dia disunahkan untuk mengqasar. Sebabnya apa? Qasar itu disepakati ulama hukumnya boleh. Loh kok malah diragukan? Maka untuk menghilangkan keraguan tersebut dia disunahkan agar melakukan qasar. Jadi adalah termasuk contoh rukhsah yang berupa mandubah atau yang disunahkan. Wa salamin, lan kaya dene akad salam, pesanan. Ini juga termasuk rukhsah yang hukumnya adalah mubahah atau mubah. Kenapa salam atau akad pesanan di sini mengandung unsur rukhsah? Sebab
akad salam itu termasuk kategori akad jual beli. Padahal kalau jual beli itu harus memenuhi rukun-rukunnya yang jumlahnya ada 5. 1, ada penjual, ada pembeli, ada saman, ada mabek, barang yang dibeli atau yang dijual. Kemudian yang terakhir ada senggot, yaitu ijab dan qabul. Sementara dalam akad salam, ketika kita pesan, barang yang kita pesan itu belum ada. Padahal salam itu termasuk kategori mabek atau kategori B atau jual beli. Sehingga di sini apa? Terjadi rusuh. Jual beli yang mestinya memenuhi syarat 5, di sini hanya memenuhi syarat 4. Jadi sing asale abot berat harus 5, ternyata berubah menjadi hanya 4. Nah, disinilah letak rusuh daripada akad salam. Nah, di sini termasuk contoh rusuh yang mubah. Nah, yang menjadikan akad salam itu berubah menjadi rusuh padahal dia termasuk B itu apa? Karena ada alasan, ada undur, ada elat. Apa elatnya? Diperbolehkannya salam padahal nggak memenuhi persyaratan jual beli. Dikarenakan lil hajat. Salam itu termasuk sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab kalau masyarakat membutuhkan sesuatu yang porsinya besar, kalau beli langsung pada warung atau toko tentu kesulitan kalau tokonya nggak besar atau warungnya nggak besar. Oleh karena itu dengan diperbolehkannya pesan lebih dulu, ini sangat membantu terhadap masyarakat agar keinginannya terwujud. Nah, oleh karena itu akad salam dibutuhkan di tengah masyarakat, sehingga ini termasuk hal yang diperbolehkan walaupun nggak memenuhi persyaratan karena tadi alasannya ada rusuh di situ. Selanjutnya yang termasuk rusuh yang khilaful aula adalah wa fitri musafirin lan mokae wong sing lelungan. Laya duru kang ora bahayani hu ing musafir apa as-saumu poso. Jadi orang yang sedang berpuasa bulan Ramadan ini boleh moka atau boleh dibatalkan karena ada suatu udzur yaitu perjalanan. Jadi ini letak rusuhnya di sini. Asalnya wajib harus dilakukan, ternyata boleh dibatalkan. Udzurnya atau alasannya karena adanya perjalanan. Namun orang yang dalam keadaan berpuasa, khususnya puasa wajib, ini kok dalam perjalanan ternyata dia tidak mengalami hal yang merepotkan, yang membuat dia madorot, maka yang lebih utama bagi orang yang perjalanannya begini, jadi masih tetap enak, enjoy, nggak ada yang membuat madorot, dia tetap lebih utama tetap puasa. Namun dia tetap boleh moka, artinya tidak berpuasa alias membatalkan puasanya karena diperbolehkan. Karena itu termasuk rusuh, yaitu alasannya adalah karena dalam perjalanan. Maka dia tetap boleh membatalkan. Namun, tetapi ketika dalam keadaan enjoy seperti tadi, nikmat tidak ada mandorot, kok dia membatalkan, maka kena hukum khilaful aula. Bertentangan dengan yang lebih baik. Karena orang yang dalam perjalanan kok tidak mengalami mandorot, itu yang lebih baik adalah tetap melakukan puasa. Terusannya wa illa lan lamun ora tanggo yaro ila suhulatin. Fa azimatun mongko iku aran azimah. Sekarang pembagian hukum syarak yang nomor 2 adalah azimah. Tadi sudah rusuh, sekarang menginjak bagian azimah. Ya, perlu diketahui bahwasanya azimah dan rusuh ini adalah termasuk hal yang diperselisihkan ulama. Apakah rusuh ini dan azimah ini termasuk bagian dari apa? Ini ada yang mengatakan bahwa rusuh dan azimah adalah termasuk bagian daripada khitab taklif. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan bagian
termasuk pembagian fi'lil mukallaf. Dan yang terakhir adalah termasuk pembagian daripada hukum syara'. Nah inilah yang kita pakai pada pembelajaran kali ini, yang mana rukhsah dan azimah adalah termasuk kategori pembagian daripada hukum syara'. Dan ini memang yang disepakati atau yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Kita kembali ke awal, ke pembahasan selanjutnya. Wa illa fa'azimatun. Artinya kalau hukum itu tidak mengalami perubahan, maka itu disebut azimah. Jadi enggak mengalami perubahan sama sekali. Seperti kewajiban sholat 5 waktu. Itu tidak pernah mengalami perubahan. Dalam arti gimana? Apapun yang terjadi, sholat 5 waktu harus tetap dilaksanakan. Selagi nyawa dan akal masih nempel kepada kita, itu tetap sholat harus tetap dilaksanakan. Itu adalah termasuk kategori azimah. Atau ada yang mengatakan bahwa yang namanya azimah adalah perubahan hukum yang asalnya asalnya mudah menjadi sulit. Ini kebalikan daripada rukhsah. Kalau rukhsah asalnya sulit menjadi mudah. Tetapi kalau azimah asalnya mudah justru menjadi sulit. Contoh, hukum berburu hewan itu hukumnya adalah mubah. Namun ketika orang tersebut sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, hukum berburu itu menjadi haram. Padahal asalnya mubah, berubah menjadi haram. Jadi asalnya mubah itu adalah sesuatu yang mudah, berubah menjadi haram, menjadi sesuatu yang sulit. Itu pun disebut sebagai azimah. Jadi kesimpulannya, azimah itu ada kalanya tidak mengalami perubahan sama sekali, atau ada kalanya mengalami perubahan, tapi berubahnya bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Kita lanjutkan. Waddalilu ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadri fihi ila matlubin khabariyin. Waddalilu utawi kang aran dalil. Ma iku perkara. Yumkinu kang mungkin. At-tawassulu apa gawe wasilah, gawe tawasul, gawe perantara. Bisahihin nandori kelawan baguse to benere angen-angen fihi ing dalem ma iso digawe perantara ila matlubin maring perkara kang digoleki khabariyin kang bangsa khabar, kang bangsa berita. Selanjutnya kita membahas tentang masalah dalil. Dalil sudah kita ketahui bahwasanya dalil itu bisa berupa akli, bisa berupa nakli. Kalau nakli itu berarti Al-Quran hadis. Kalau akli itu nanti bisa ijma, qiyas, dan lain-lainnya. Ya tergantung menurut versi siapa. Kalau nakli jelas Al-Quran dan hadis. Kita sudah tahu. Nah dari dalil ini akhirnya kita harus tahu dalil itu apa. Nah, di sini dikatakan yang namanya dalil adalah sesuatu yang mana bisa menyampaikan kepada kita untuk sampai kepada hal yang kita cari setelah mengangan-angan sesuatu tersebut. Jadi sesuatu tersebut kita angan-angan dengan angan-angan yang benar, dengan tafakur yang benar, akhirnya kita dapatkan kesimpulan suatu hukum. Nah itulah namanya dalil. Jadi sesuatu atau setiap sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kita untuk sampai kepada sesuatu yang kita cari setelah mengangan-angan sesuatu tersebut. Anak-anakku yang kami muliakan, mari kita lanjutkan terusannya. Jadi sekali lagi, dalil itu dibagi dua, ada nakli, ada akli.
Sementara kita harus tahu apa itu dalil. Dalil adalah sesuatu yang menjadikan kita dapat sampai kepada hal yang kita inginkan, yang kita cari setelah mengangan-angan sesuatu tersebut. Wal ilmu indana akibahu muktasabun fil asahi. Wal ilmu utawi ilmu indana ing dalem mungguhe kita temriki kaum Asy'ariyah. Jadi versi ini wong ahli sunnah wal jamaah atau kaum Asy'ariyah, yang mana di sini membahas tentang ilmu. Jadi ilmu menurut ahli sunnah wal jamaah akibahu ing dalem ngiring-ngiringi nandur iku muktasabun bisa digoleki fil asahi ing dalem kaul asah. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah ilmu itu bisa didapatkan, bisa diusahakan setelah mengangan-angan terhadap sesuatu. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Sementara menurut selain ahli sunnah wal jamaah, ilmu itu tidak bisa diusahakan. Jadi seolah-olah mereka menganggap ilmu itu adalah sesuatu yang doruri, sudah pasti, ya, sudah pasti, tidak perlu diangan-angan, tidak ada kuasa untuk menolak. Itu menurut mereka. Wal haddu utawi kang aran had utawa pengertian atau definisi ma iku perkara yumayizu kang dadekake beda apa ma, dadekno beda asyai'a ing suwiji-wiji. Beda sangka apa? An ghairihi saking liyane asyai'. Jadi ini berbicara tentang definisi atau pengertian. Kenapa ini dibahas dalam bab ini? Karena kita itu kalau memahami sesuatu itu harus tahu sesuatu itu apa. Makanya di sini perlu disampaikan tentang apa itu definisi atau itu had. Atau dalam arti lain ada yang mengatakan takrif, ya, takrif pengertian. Had atau definisi itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain berbeda dengan yang lainnya. Contoh yang sering dicontohkan dalam ilmu-ilmu mantek itu contohnya adalah apa sing diarani menungso. Menungso itu hayawanun natikun. Jadi al insanu hayawanun natikun. Ini al insanu disebut sebagai mahdud, sesuatu yang didefinisi. Sementara definisinya adalah hayawanun natikun. Jadi hayawanun natikun menjadikan al-insan berbeda dengan makhluk yang lain. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang dapat berucap atau bisa ngomong. Dengan pengertian manusia adalah hewan yang dapat ngomong, itu berarti manusia berbeda dengan yang lainnya. Atau misalnya contoh yang lain. Apa itu yang namanya mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh di awal kalam. Ya, itu namanya mubtada. Jadi isim yang dibaca rafa. Ini kalau kita sampai di sini semuanya bisa masuk. Fa'il bisa, khobar bisa, ya. Nah, pokoknya yang dibaca rafa bisa. Isimnya kana bisa. Tetapi ketika jatuh di awal, ya, jatuh di permulaan kalam, itu menjadi khobar nggak bisa masuk, fa'il nggak bisa masuk. Nah, inilah ciri khas daripada had itu demikian. Nanti ada persyaratannya jamek manek lah, itu harus begitu. Wa yuqalu lan diucapno al jami'u al mani'u wal muttaridu al munakisu. Jadi dalam definisi itu harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh ulama-ulama mantek atau mantiqiyun, ya. Di antara syaratnya adalah
al-jami'. Jadi pengertian atau had itu harus jami'. Artinya jami' itu mengumpulkan segala afrod, bagian-bagian yang dipunyai oleh al-mahdud itu harus masuk. Ya, harus masuk. Contohnya tadi al-insanu hayawanun. Ketika al-insanu hayawanun. Hayawanun itu berarti memasukkan semua bagian-bagian atau afrod-afrod daripada al-insan. Jadi artinya apa? Hayawanun itu berarti kerbau masuk. Semua jenis hewan masuk. Ayam masuk, kambing masuk, kucing masuk. Ini namanya jamek. Ya. Makanya dalam definisi jangan sampai berhenti di sini. Masih diteruskan yang lainnya. Makanya syaratnya harus 4. Yang nomor 2 adalah mane. Mane itu artinya adalah mencegah masuknya sesuatu yang tidak termasuk afrod atau bagian daripada al-mahdud. Jadi contohnya tadi natikun. Dengan kata-kata natikun, hewan yang selain manusia itu menjadi tercegah, nggak bisa masuk dalam kategori al-insan. Sebab natikun itu artinya adalah berbicara, sementara hewan selain manusia itu nggak bisa berbicara. Dengan kata-kata natikun berarti hewan selain manusia itu tidak masuk dalam kategori manusia. Inilah yang namanya mani. Selanjutnya syarat yang nomor 3 adalah wal mutoridu dan mutorid. Mutorid itu artinya kapan-kapan ditemukan had atau definisi, maka pada saat itulah ditemukan sesuatu yang didefinisi. Jadi ketika ada hayawanun natik, pasti ada yang namanya al-insan. Ketika ada isim yang dibaca rafa' jatuh di awal kalam, pasti ditemukan yang namanya mubtada. Itu namanya mutorid. Berlaku kapanpun ditemukan had, pasti ditemukan mahdud. Ya. Wal munakis al munakisu dan munakis ini dibalik. Munakis itu kebalik. Kalau tadi kapan ditemukan had ditemukan mahdud, sekarang dibalik. Kapan ditemukan mahdud pasti ditemukan had. Ya. Jadi misalnya tadi ini ditemukan mahdud anggerono al insan, pasti ada al had yaitu hayawanon natek. Anggerono mubtada mesti ono isim sing diwaca rafa sing jatuh di awal kalam. Nah, ini namanya munakis. Jadi ini yang perlu kita ingat dalam memahami sesuatu, kita harus paham betul apa itu definisinya. Yang mana tadi meliputi persyaratannya harus jamek, harus manek, harus mutorid, dan juga munakis. Anak-anakku yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita mudah-mudahan selalu dapat perlindungan dari Allah dan barokahnya, dan mudah-mudahan rahmatnya, dan juga tak ketinggalan kita diberi kemanfaatan terhadap apa yang kita pelajari. Hidup kita mudah-mudahan selalu dalam istiqomah dalam kebaikan, dan harapan kita mudah-mudahan kita kelak nanti bila dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.